mengukur panjang. Nah, tetapi sebelum itu Ustadz akan membacakan terlebih dahulu adab-adabnya. Yang pertama adalah ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya, Solihah. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, adapun misalnya nanti ketika pelajaran sedang berlangsung ya, misalnya ada yang ingin ke hammam ya, atau mau buang air ya, nah maka silahkan izin ya, apa Ustadz izin mau ke hammam atau mau ke kamar mandi misalnya. Tidak masalah ya, mau ambil wudhu misalnya karena ngantuk, atau mau ke hammam buat buang air misalnya, nggak apa-apa silahkan. Baik. Juga apabila nanti ketika pelajaran berlangsung ada haus ataupun kurang konsen ya, maka boleh untuk menyediakan air minum ataupun air putih ya, Solihah. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Nah, maka sediakan alat tulisnya, buku, pulpen ya, pensil ya, dan penghapusnya. Baik. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah panjang. Panjang ini, Solihah, memiliki satuan internasional yaitu meter. Ya, satuan tersebut memang digunakan di berbagai negara, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia ya, di berbagai negara juga digunakan satuan tersebut, satuan meter tersebut. Nah, untuk di Indonesia sendiri, satuan panjang yang paling sering kita gunakan adalah meter dan sentimeter. Coba Ustadz mau tanya, Ginaya tahu tinggi badannya Ginaya berapa sentimeter? Enggak, Nggak tahu. belum pernah ukur. Belum pernah ukur. Baik. Takia, berapa tinggi badannya? 120, Ustaz. 120. Masya Allah, 120 cm ya. Baik, Takia biasanya sering berolahraga? Sering main trampolin, Ustaz. Sering main trampolin, Masya Allah. Takia tinggalnya di mana? Di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Di mana itu di Jakarta Selatannya? Takia? Takia hilang sinyal. Baik. Ada yang tahu tinggi badannya di sini berapa sentimeter? Tahu, Ustaz. 131. 133. Sofia 139. Siapa yang 139? Kahla, Ustaz. Kahla. 140 terakhir diukur, Ustaz. 140 Kahla. Kaila, Ustaz. Kaila. Saya tidak mengetahui, Ustaz. Sama Ustaz. Tingginya berapa? 131. Tingginya saya nggak tahu berapa tinggi saya. Baik. Nah, selain berguna untuk mengukur tinggi badan, untuk mengetahui tinggi badan, nah, dari pengukuran tersebut kita juga bisa tahu ya pertumbuhan kita itu seperti apa ya. Nah, apakah kita mengalami kendala dalam pertumbuhan misalnya ya. Nah,
itu dapat dilihat dari tinggi badannya misalnya ataupun berat badannya ya. Dengan pengukuran-pengukuran tersebut itu akan menjadi informasi ya buat kita. Jadi misalnya kalau diketahui bahwa kita kekurangan misalnya tuh dalam pertumbuhannya mengalami kendala. Nah, maka kita bisa memperbaiki gizi kita, diperbaiki gizinya, diperbanyak olahraganya ya, Solihah ya. Baik. Kemudian tadi kita sudah tahu tuh bahwa satuan panjang itu ada yang paling sering digunakan di Indonesia adalah meter dan sentimeter. Nah, sekarang kita akan cari tahu alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam mengukur panjang itu apa saja sih? Nah, mari kita lihat ya apa saja ya alat ukur panjangnya. Nah, yang pertama adalah penggaris. Pasti di sini banyak sekali yang punya penggaris. Ini. Baik. Banyak ya yang punya penggaris. Penggaris ini biasanya memang sering kita gunakan dalam membuat garis lurus. Baik itu untuk membuat segitiga misalnya ya, untuk membuat kotak, balok, ataupun mau membuat apa, misalnya yang lain-lain. Bisa digunakan untuk membuat kerucut bahkan ya. Dibuat apa? Bangun-bangun yang lain? Ada yang tahu? Rumah, buat gambar rumah. Masya Allah, ada yang gambar mall. Pernah, tapi aneh. Garis bilangan. Membuat garis Garis bilangan. Segitiga, Minecraft, segi lima. Minecraft, betul Minecraft ya Segi betul. 5 Minecraft ya. Game. Ustaz tahu Minecraft? Nggak tahu sih. Minecraft apa? Game. Apa Minecraft? Game Ustaz. Game kayak gimana? Game blok-blok. Game kotak-kotak. Kotak-kotak. Nggak punya mulut. Kotak-kotak bukan main game yang versi gitu. Nggak pernah Baik. main. Jadi penggaris ini memang digunakan untuk membuat garis lurus biasanya, sama yang sering kita gunakan untuk membuat garis lurus. Baik, panjang dari penggaris ini nah bisa kurang dari 1 meter. Kalau kita lihat pada penggaris yang di layar, nah ini sampai 300 cm ya. Biasanya penggaris yang kita miliki panjangnya itu sekitar 25 cm ataupun 30 cm ya. Nah, dapat dilihat di penggarisnya. Benar, 30 cm. Benar nggak? 300 gitu. Nah, bentar. Saya lihat dulu. Benar, Ustaz. 30 cm. 30 cm ya. Meter. Nah, tunggu. Aku punya penggaris. Ya, Ustaz. Ini gambarnya hilang, Ustaz. Gambarnya hilang. Baik. Nggak tahu. Jadi penggaris ini memang biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter ya. Biasanya untuk mengukur benda-benda yang pendek-pendek. Kemudian ada alat ukur yang lain, namanya meteran roll kecil. Ada yang pernah lihat alat ini? Pernah, Ustaz. Yang punya Ustaz. Punya Ustaz. Kalau ditarik, masuk lagi ya ke dalam. Iya. Ustaz. Ustaz. Nah, namanya adalah meteran roll kecil. Baik, ada beberapa yang baru hadir ya. Siapa saja yang baru hadir? Yang baru hadir siapa saja? Ayah Syabira. Sabira.
Itu Alisa. Alea Safina. Siapa? Alisa. Alisa Safina. Alea Safina. Soleha itu siapa? Saya kira Mas Soleha Anak Ustaz tadi perempuan. yang tadi. Soleha itu namanya siapa yang pakai akun Soleha? Siapa? Yang pakai akun nama Soleha itu siapa? Gak ada yang tahu. Gak tahu Ustaz. Ustaz. Oh, Ustaz. Baru pertama kali. Gak tahu, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, biasanya meteran roll kecil ini sering digunakan oleh tukang kayu dan juga tukang bangunan untuk mengukur ruangan ataupun kayu. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya di bawah 10 meter. Di bawah 10 meter ya. Tip. Kemudian ada meteran roll besar. Nah, ini lebih panjang lagi daripada meteran roll kecil. Sirapnya, Ustaz. Yang itu. Siapa yang punya? Sofia punya, Ustaz. Sofia. Nggak pernah lihat, Ustaz. Pernah lihat Ustaz, pernah yang Tidak pernah. ukur tanah. Tidak pernah. Ukur tanah kan Ustaz. Iya. Meteran ini Gitu. karena panjangnya bisa mencapai 100 meter, biasanya bisa digunakan untuk mengukur panjang dari tanah, misalnya panjang dari rumah, Panjang rumah. panjang Panjang apa lagi? gedung bisa gak, Ustaz? Panjang gedung ya. Mall. Ya segini. Ini banget. Bisa gak? Panjang dari mall. Bisa nggak ya? Nggak tahu, Ustaz. Mallnya kayaknya kebesaran ya. Biasanya mall itu lebih besar ya. Ustaz, Kenapa? share screen-nya jangan diganti dulu ya. Kak Ira mau nulis. Oh ya. Baik. Bukannya ada di buku sebelum aku. Ini, Ustaz. Tadi Sofia. Sofia Nah, Ustaz. punya alatnya. Maksudnya meteran roll kecil, Ustaz. Tadi Oh, waktu meteran roll Ustaz kecil. tanya. Ginaya juga. Ustaz tanya, kecil. belum keganti. Soalnya di Pernah sini lihat, Ustaz. agak error sedikit. Sofia tinggalnya di mana emang? Di Cikarang Selatan, Ustaz. Oh, di Cikarang. Saya kira dari Sumatera, soalnya bilangnya sedikit. Baik, Kampungnya Sumatera. di mana? Sumatera Barat kampungnya. Di Sumatera Barat, di mananya? Sumatera Barat lupa. Nggak tahu nama kotanya? Tahu tapi lupa, Ustaz. Lupa. Baik. Ini sudah dicatatnya, Soleha? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada jangka sorong. Punya Ustaz. Pernah lihat, Ustaz. Nah, Ini saya kayak pernah lihat deh di kelas Punya sebelumnya deh. Ustaz, punya. Soal gambarnya kayak pernah lihat deh, Ustaz, di kelas sebelumnya deh. jangka sorong ini biasanya sering digunakan untuk mengukur diameter dari bola ataupun lingkaran.
Ada yang tahu bola dan lingkaran kayak gimana bentuknya? Bulat tahu. Saya akan membuatnya. Apa? Seperti ini. Bukan seperti ini, Ustadz. Ya, betul. Nah, lingkaran dan bola dari tepi bola melewati titik pusatnya, kemudian menuju ke tepi yang lainnya, itu namanya diameter ya. Kemudian yang lingkaran juga sama, dari tepi lingkaran melewati titik pusatnya, kemudian menuju ke tepi lingkaran lainnya, itu namanya adalah diameter. Nah, jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dari bola ataupun lingkaran ya, Soliha. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan dari suatu benda. Bisa digunakan untuk mengukur buku misalnya ya, mengukur ketebalan laptop misalnya, ketebalan HP ya, handphone ya, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengukur ketebalan tersebut, ketebalan dari suatu benda, kita juga dapat menggunakan jangka sorong. Kemudian ada meteran pita. Kira punya Ustaz. Aku punya Ustaz. Saya punya Ustaz. Buat baju kan, Kak? Yang buat baju kan. Biasanya meteran pita ini sering digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Ginaya punya, tapi hilang. Asyira punya, Ustaz. Biasanya digunakan untuk mengukur tubuh orang ya. Punya ibunya Ginaya punya, tapi Ginaya gak sengaja hilangin. Kayak gini kan? Iya, betul. Namanya apa itu, Adibah? Meteran pita. Meteran pita. Ginaya punya, tapi hilang. Ini ada. Punya Ginaya hilang. Iya. Gak sengaja hilanginnya. Ini Ustaz yang punya. Ginaya lagi ngukurin boneka kucing Ginaya. Lagi ngukur boneka kucing. Iya. Kucing betulan. Sofia sebenarnya punya 2, tapi 1 nggak tahu kemana Umi simpen. Disimpan sama uminya ya. Iya, Ustaz. Nah, memang kita harus memiliki kerapihan ya dalam menata atau menempatkan suatu benda. Nah, salah satu manfaatnya supaya kita dapat menemukan benda tersebut ketika kita membutuhkan ya. Misalnya Sofia ingin mengambil meteran pita. Nah, kalau Sofia rapi dalam menaruh benda-benda ya, insya Allah langsung cepat menemukannya. Misalnya sudah tahu, meteran pita ada di lemari misalnya, langsung menuju ke lemari. Nggak mungkin ke dapur ya untuk nyari meteran pita ya. Baik. Cuma pun ada di dapur. Emang ngapain ke dapur bawa meteran pita ya, Ustaz? Kan meteran pita di dekat mesin jahit. Iya sih. Tahu. Siapa yang punya mesin jahit? Tidak punya. Saya tidak. Saya tidak punya. Nah, tidak punya. Selain kita tidak punya. Dapat menemukan benda tersebut dengan cepat, nah juga enak dipandang ya kalau kita menaruh sesuatu itu dengan rapi pada tempatnya ya, tidak berantakan. Nah, meteran pita ini biasanya memang sering digunakan oleh penjahit untuk mengukur tubuh orang dan juga mengukur panjang dari kain. Panjang dari meteran pita ini sekitar 100 cm ya. Bisa berbeda-beda.
kebanyakan 100 cm. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, Ustaz. siapa mau tanya? Yang Sarah selain Hadibah. itu ada lagi, Sarah. Ustaz. Yang selain itu ada Sarah. lagi, Ustaz. Kenapa Adiba? Yang selain itu ada lagi, Ustaz, dan aku panggilnya bukan Adiba. Kenapa? Yang selain itu ada lagi, Ustaz, dan panggilan aku bukan Adiba, Ustaz. Panggilannya Sarah. Atau Rah, Ustaz. Baik, kenapa Sarah? Panggilan Alat rumah. ukur. Ada lagi, Ustaz. Alat ukur yang lain. Alat ukur yang Ada lain. yang persegi. Penggaris, Ustaz. Penggaris. Penggaris kan udah. Penggaris yang Ada penggaris kayak gini. yang kayak gini juga, yang panjang kayak gini. Baik, Tapi kan penggaris udah. Bertanya. namanya juga sama-sama penggaris ya. Ada yang penggarisnya bentuknya segitiga. Juga Yang bentuk gini, macam-macam Beda-beda. bentuknya. macam penggaris memang berbeda-beda. Ada yang Kan ada bentuk kubus segitiga, ada yang Ustadz, kubus itu seperti alat biasanya di penjahit itu ada yang seperti tembak-tembakan gitu ya penggarisnya Hah? ya. Kayak gimana? Tahu nggak? Namanya apa? Ada alat ukur punyanya penjahit itu yang seperti tembak-tembakan bentuknya. Seperti ini. Ya, tahu nggak? Enggak. Tidak tahu. Coba Ustadz cari ya. Tidak tahu. Tidak tahu namanya juga, Ustaz. Saya Coba. baru tahu juga yang kayak gitu. Ustaz, Nih Ustadz kasih tahu nih. Ustaz, Nih, tadi. Nah, nah seperti ini nih. bentuknya enggak. Enggak mirip. Ini juga biasanya sering digunakan oleh penjahit ya. Bisa sering Namanya digunakan oleh penggaris penjahit. apa, Ustaz? Ini namanya apa? Penggaris pola baju ya. Bisa digunakan untuk pola sikunya, penggaris jahit. Penggaris. Tapi agak aneh. Penggaris siku. Aneh kampung juga Indonesia. sih. Penggaris siku namanya. Oke, aku punya, Ustaz. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ajmala, Ustaz. Ajmala, kenapa Ajmala? Ustaz, jari jengkal itu termasuk alat ukur tidak? Jari jengkal itu bisa digunakan sebagai alat ukur ya sebenarnya, tetapi bukan yang sering digunakan di Indonesia ya. Jarang sekali kita menggunakan ukuran tersebut. Tapi memang bisa digunakan sebagai alat ukur ya, Solihah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ustaz. Tidak. Siapa? Ini waktunya lama-lama habis. Siapa? Gina ya? Bukan. Takia? Iya. Kenapa Takia? Ustaz, kubus termasuk alat ukur bukan? Kubus itu bukan alat ukur ya. Kubus itu apa? Bangun, Datar. bangun, Bangun bangun ruang. Oh iya, Kubus itu bangun ruang ya. Nah itu bervolume ya, bervolume. Baik, untuk yang bangun datar, yang sisinya sama semua disebutnya apa? persegi. Persegi. Baik. Ustaz mau tanya, ini saya nama mau alat ukurnya bertanya. siapa? Apa? Saya mau bertanya. Ada lagi Saya yang mau mau tanya? bertanya. Iya, Gina ya. Kenapa Gina Kenapa? ya? Kenapa ada penggaris yang bentuknya segitiga apa? Itu kenapa ya? Baik.
Ada penggaris yang berbentuknya segitiga ya, memang digunakan untuk bisa untuk membuat segitiga Solihah. Contohnya ya tadi penggaris siku misalnya ya. Nah, penggaris siku artinya apa? Sama penjahit digunakan untuk membuat apa namanya pakaian yang memiliki bentuk yang simetris ataupun juga sama. Itu juga berlaku pada penggaris yang segitiga misalnya ya. Nah, itu mungkin juga digunakan agar simetris membuat segitiganya atau sudutnya supaya biar pas ya, Solihah ya. Baik. Baik. Ustadz mau tanya dulu, ini nama alat ukurnya apa? Penggaris. Penggaris. Baik, penggaris biasanya digunakan untuk apa? Mengukur. Mengukur buat garis lurus ya. Garis Buat bikin garis lurus, buat ngukur. Kemudian kalau ini namanya apa? Roll besar. Meteran roll besar. Biasanya digunakan untuk mengukur apa? tanah. Mengukur Mengukur tanah ya. Mengukur rumah. rumah, mall nggak bisa. Mall bisa ya kalau mau mengukur mall, tapi yang mall yang kecil ya. Kalau mallnya sangat besar sekali, mungkin masih kurang ya. Gambar mall, Atau gambar masih mall. bisa. Ah. Masih bisa, tetapi ngukurnya nggak sampai selesai ya. Diukur beberapa kali. Baik. Kemudian nama alat ini apa? Meteran roll kecil. Yang biasa menggunakan meteran roll kecil? Tukang kayu dan Tukang kayu dan tukang bangunan ya. Ustadz Afan, Ana bukan tukang kayu, bukan tukang bangunan. Tapi mau pakai meteran roll kecil. Boleh tidak? Boleh. Boleh ya, mau menggunakan meteran roll kecil boleh. Cuma memang tukang kayu dan tukang bangunan sering menggunakan alat ini. Kalau kita bukan tukang bangunan, bukan tukang kayu, mau menggunakan ini boleh-boleh saja. Namanya juga terus alat buat apa? ukur. Buat apa Ustadz? Terus Untuk mengukur, ngukur apa? mengukur apa saja. Bisa untuk mengukur meja, bisa untuk mengukur apa? Laptop ya, dan lain sebagainya. Mengukur tinggi badan kita juga bisa. Baik. Kemudian nama alat ini apa? Meteran pita. Untuk mengukur baju. Kemudian nama alat ini jangka sorong. Meteran sorong. Baik. Bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut? Nah, yang pertama-tama kita buat benda dan alat ukurnya itu sejajar, lurus ya, tidak mencong-mencong, tidak miring-miring ya. Nah, kemudian pada ujung bendanya dia harus lurus dengan angka nolnya. Harus lurus dengan angka nolnya ya. Nah, ini kurang sedikit lagi nih. Ini berarti masih salah ya, harusnya lurus banget dengan nolnya. Lurus banget dengan nolnya ya. Kemudian pada ujung yang satunya barulah kita akan ketahui berapa panjang dari benda tersebut. Ustadz, penggaris kinaya kecil, jadi kalau sama pensil. Panjangan pensilnya. Baik. Bisa diukur 2 kali berarti kalau kayak gitu ya. Dikasih tanda, diukur lagi kemudian dijumlahkan. Baik. Nah, seperti ini sudah lurus ya. Ini apa nama bendanya? Buku. Buku. Nah, ini harus lurus punya buku kecil. Dari ujung bukunya harus lurus dengan angka 0. Nah, penggarisnya juga harus sejajar dengan bukunya. Penggaris dan bukunya harus sejajar. Tidak boleh mencong-mencong, tidak boleh miring-miring ya. Kemudian, panjang dari bukunya kita dapat melihat pada ujung yang lainnya. Nah, barulah kita ketahui bahwa misalnya panjang dari bukunya adalah 7
sentimeter ya. Tapi buku Gina ya, Ustaz. Baik. Mumpung waktunya masih ada, kita lanjutkan ke kuisis ya. Kuisis, yeay, kuisis akhirnya. Sudah dipikir-pikirkan. Soalnya Kapan? Kuisisnya kapan? Hari Jumat kan ada kuis lagi daripada bos. segera bergabung dengan kuisisnya ya, Solihah. Tapi dikirim Ustaz kan. Ustaz sudah mengirimnya. Sudah. Ada mana? Di sosial. Ada di Gimana Ustaz? ada di WA group, juga ada di chat Google Meet, Keren Ustaz. ada di chat Google Meet dan juga ada di WA group ya. Segera bergabung ya, mumpung waktunya masih ada. Belum Ustaz, belum sabar Ustaz. Tolong lagi loading Ustaz, lagi loading. Tolong please Ustaz. Saya sedang loading Ustaz. Ginai bakal ada kuisis. Saya sudah masuk Ustaz. Iya sama. Nggak tahu ada saljunya. Tiba-tiba ada salju. Saya kedinginan. Kan ini saljunya cuma di HP atau di tablet. Baik, kita mulai ya kuisisnya ya. Nah, Ustaz. Belum masuk. Yang belum masuk segera masuk ya. Langsung speedrun masuk. Ustaz. Yang belum masuk segera bergabung. Boleh sekali lagi nggak dikirim? Itu di WA group ada ya, juga di grup atau di chat di Google Meet juga sudah ada. Ustaz, itu maksudnya kok guru-guru kita dimasuk-masukin ya ke kuisisnya. Mana gurunya? Oke, besok-besok Ustaz pakai namanya anak-anak 3B ya. Jangan dong Ustaz, yang lain kayak Nawa, Yumi. Nanti Ustaz pakai namanya Ginaya. Enggak. Di samping. Kok ada nama Ustazah Ayu sama Ustazah Syarifah? Iya, emang tadi aku bertanya-tanya kayak gitu. Aku kaget lah, kok ada Ustazah Ayu sama Syarifah gitu? Ginaya bertanya-tanya. Sudah selesai, Ustaz. Baik. Bentar ya. Kita tunggu teman-temannya selesai. Ini gimana ya? Ustaz Ayu adalah 5 cm dan tinggi Ustaz Syarifah 150 cm. Sudah selesai, Ustaz. Ini Ustaz kasih waktu 1 menit lagi ya. Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Bentar, Ustaz kasih waktu 1 menit lagi buat teman-temannya menyelesaikan. Ustaz, sebentar Ustaz, belum Ustaz. Terjarak dari sebentar. Itu beda-beda. Apa ini? Kayak Ustaz Ayu. Ustaz Syarifah pun ke situ.
Selamat Ada Syarifah, Ustazah di bawah ini yang merupakan satuan macam adalah Salah. 45. Baik, Ustaz Tahir ya kuisisnya ya. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Belum Ustaz. Oh no, nyo. Sama. Fatimah itu ulang. Fatimah siapa ngulang? Baik, Ustaz tunggu Ginaya. Satu soal lagi Ginaya sepertinya. Fatimah siapa ngulang? Ustaz? Salah satu Ustaz karena kepencet lag. Baik, Ustaz Tahir ya kuisisnya. Ustaz. Siap. Siapa yang peringkat 1? Enggak tahu Ustaz. Enggak tahu Ustaz. Sarah Hajiba. Ada Sahabat Sarah, terus. kemudian Alisa dan Kaila ya. Peringkat 1-nya Sarah, kemudian peringkat 2-nya Alisa, dan peringkat 3-nya Kaila. Baik, Sarah. Yeay, Sarah. Alhamdulillah. Ustaz, aku peringkat 5 ya. Safia peringkat 5 ya, Ustaz ya? kita cek dulu soalnya. Tinggi Ustazah Ayu adalah 155 cm dan tinggi Ustazah Syarifah adalah 120 cm. Tinggi keduanya 5 cm. 5 cm ya. 155 dikurangi 150 itu merupakan selisihnya. Jadi kalau ditanya selisihnya kita kurangi saja ya. Kemudian jarak Bogor dari Jakarta dan ke Bogor Serang. 100 km. Jarak dari Jakarta ke Bogor Bogor Serang. 100 km. Jarak dari Bogor ke Serang adalah 120 km. Bogor Serang. Yang paling jauh Bogor Serang ya. Kalau yang paling dekat Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Jakarta Bogor yang paling dekat. Bogor. Oke, tadi kan sama Di bawah itu ini yang merupakan satuan pilihan. panjang. Milimeter. Kalau miligram Itu timbangan. satuan berat. Timbangan deh. Satuan berat. Timbangan. Miligram itu satuan berat. Kalau detik satuan apa? Waktu. Baik, berapa panjang kertas di samping? 8,5 cm. Nah, ini ya harus dimulai dari 0. Pada ujungnya itu pada ujung bendanya harus dimulai dari 0. Ginaya Kemudian tadi agak bingung di situ, Ustaz. Meteran pita. apa namanya alat ukur panjang yang melingkar pada leher penjahit? Meteran pita. Ini ya yang warna kuning ya. Namanya adalah meteran pita. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat